Hati-hati, ini penting disampaikan karena ada sebagian besar kita terbiasa menunaikan puasa di bulan Rajab tapi lupa dengan puasa di bulan Sya'bannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyiapkan diri Ramadannya baik, semangat ibadahnya, mengejar pintu surganya, rumus pertama dari Nabi sebelum masuk Ramadan, kata Allah, ada orang hidup dari lahir sampai dengan tumbuh dewasa cuman sayang, sampai meninggal statusnya rugi karena tidak bisa masuk surga. Bismillah. Satu, nanti saya sebutkan supaya terdengar jelas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Nah, ini rumus untuk masuk surga. Karena masuk surga tidak cukup dengan amin. Tadi amin sudah banyak kita sampaikan. Hati-hati. Ada rumus di Quran, Anda banyak berdoa, tapi tidak paham rumusnya, sulit meniti titian surga yang kita cita-citakan. Bahkan yang paling menarik, saat ayat ini diturunkan, kalimatnya dibuka dengan berita gembira. Perhatikan firman Allah yang mengawali ayat ini. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Dan berikan kabar kepada orang-orang beriman. Bukan sekedar kabar. Karena kalimat basyir itu artinya kabar gembira. Berikan kabar gembira. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang belum meninggal, masih hidup di muka bumi, tapi sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman dan mengerjakan amal saleh bahwa mereka berpeluang masuk surga dengan segala keindahan yang telah aku siapkan. Ada sungai-sungai yang mengalir. Ada keindahan yang lainnya. Ada orang masih hidup, belum masuk surga, belum dihisab, bahkan belum meninggal, dapat kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapat kabar gembira dari Pak Bupati, senangnya luar biasa. Anda mendapat kabar gembira dari Allah, kenapa tidak senang luar biasa? Yang hebat, Anda dapat kabar gembira misal dari Pak Bupati, Anda kejar-kejar untuk mendapatkannya. Kenapa saat mendapat kabar gembira dari Allah tidak Anda buru kalimat itu? Contoh, Pak Bupati insya Allah akan memberikan hadiah bagi orang yang duluan ke masjid dekat alun-alun untuk menunaikan sholat zuhur. Zuhur jam berapa sekarang? 11.14, 11.36, 11.24. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat zuhur. Cuma di Kota Rembang ada beda pendapat nih. Baik, 11.36. Siapa yang datang 20 menit sebelum adzan di masjid dekat alun-alun, masing-masing dapat amplop Rp250.000. Hadiah dari Pak Bupati. Untuk 50 orang saja. Contoh. Kalau disebutkan adzan zuhur 11.36, sebentar, ini hanya contoh, Pak. Contoh saja ya. Tapi kalau betulan juga tidak apa-apa. Baik. Contoh, 50 orang pertama datang ke masjid, sholat zuhur 50 orang pertama. Azan zuhur 11.36. Untuk 50 orang pertama masing-masing dapat amplop 250.000. Pertanyaan saya, Anda datang ke masjid jam berapa? Jam 11, jam 10. Saya yakin saat pengumuman ini disampaikan ada sebagian jamaah yang sudah bubar ke masjid. Kenapa? Amplop 250.000. Jadi untuk mengejar 250.000, Anda bisa datang berjam-jam sebelumnya. Dan itu berita gembira. Kenapa ketika Allah memberikan surga berita gembira yang tidak ada nilainya dengan nilai manusia? Mala 'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara 'ala qalbi bashar. Dilihat tidak pernah keindahannya, didengar tidak ada kisah yang bisa sama dengannya, dan dibayangkan pun nikmatnya tidak serupa. Ada orang paling fakir menderita di muka bumi, paling sengsara. Begitu dimasukkan ke surga, saking nikmatnya, seakan-akan dia tidak pernah fakir selama hidupnya. Seakan-akan tidak pernah menderita selama hidupnya. Berita gembira. Jadi kalau ada orang yang diumumkan sebelum meninggalnya, sebelum masuk kuburnya, sebelum dihisabnya bahwa dia akan masuk surga, tidak gembira dengan berita itu, ada yang salah dengan dirinya. Makanya kata Nabi,
semua umatku itu akan masuk surga. Kecuali yang tidak pengen. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi Muhammad tidak masuk surga, mohon maaf, itu bukan berarti Allah tidak kasih. Dianya yang tidak pengen. Toh sebelum meninggal, Allah sudah berikan, saya kasih kabar gembira, kamu bisa masuk surga. Jadi kalau dia tidak masuk, dianya yang tidak pengen, bukan Allah tidak berikan. Sekarang kalau Anda tanyakan, ya Allah, saya ingin masuk surga, bagaimana caranya? Maka teruskan ayatnya. Dan ini nanti akan terhubung erat dengan ibadah Ramadan yang beberapa pekan ke depan kita akan hadiri itu. 1. Wabashshiril ladzina amanu. Alladzina amanu. Kunci pertama. Syarat masuk surga kata Allah, Anda mesti punya kunci surga. Kuncinya disebut dengan kunci iman. Iman. Ini kuncinya. Bahagianya alhamdulillah, kunci ini langsung diawali dengan kalimat alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina ismun mausulun yadullu ala al-jami'atul jama'. Ismun mausul, huruf sambung, nunjuk pada subjek, langsung juga pada objek, tanpa batas semuanya. Ada man, ada alladzina, itu berbeda. Kalau disebutkan man, itu bisa menunjuk pada satu orang. 1, 2, bisa lebih. Tapi kalau alladzina, semua tanpa kecuali. Berita baiknya, kunci surga pertama, kata Allah, langsung diturunkan keterangan ayatnya. Kalimat amanu iman disandingkan dengan kalimat alladzina. Langsung diberikan pada seluruh kalangan hamba tanpa kecuali. Sejak setiap manusia dilahirkan, dia sudah membawa iman sesungguhnya. Quran surah ke-7, ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari semua anak cucu Adam saat dia mulai dalam kandungan. Di hadis nanti riwayat Abdullah bin Mas'ud di Al-Arba'in, Syekh An-Nawawi menempatkan dalam posisi yang keempat, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Disebutkan usia 4 bulan dalam kandungan. Terjadi dialog antara Allah dengan setiap hamba yang akan berproses dalam kelahirannya. Perhatikan kalimatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau orangnya benar dan selalu dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya. 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum yang berproses. Thumma yakunu mitadalika 'alaqah. 40 hari keduanya berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mitadalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, daging keratan yang sudah ada bentuknya. Thumma yursalu ilaihil malak. Dalam usia 4 bulan, 40 kali 3, 120 hari, 4 bulan, yursalu ilaihil malak, diutus kemudian malaikat. Wa yanfuhu fihi roh, ditiupkan roh. Jadi kalau ada seorang ibu yang mengandung, kandungan sudah 4 bulan, itu rohnya sudah ditiupkan, Bu. Saat roh ditiupkan, terjadi dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau bersedia, berkomitmen, menetapkan saya sebagai Rabbmu, tidak ada yang lain? Bala syahidna. Mereka mengatakan, bala, ya Allah, syahidna, kami bersyahadat. Syahidna, dari kata syahadat, kami bersyahadat. Setiap bayi dalam perut ibundanya, usia 4 bulan, itu sudah bersyahadat. Karena itu berproses 7 bulan, berproses 9 bulan. Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana as-salihah lanakunanna minasy-syakirin. Lahir anak itu, begitu terlahir, Quran surah ke-30 ayat ke-30 paling kanan sebelah atas. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Begitu dilahirkan, kata Allah, didik dia, siapkan dia untuk meneruskan keyakinannya menghadap pada din yang lurus, disebut dengan din.
Ketika disebutkan din, disebutkan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang dilekatkan pada seluruh manusia tanpa kecuali. Bahasanya menggunakan nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bila disebutkan kalimat nas, artinya semua manusia tanpa kecuali. Kata Quran, setiap yang lahir sudah pada fitrahnya. Jadi begitu Anda lahir, sudah mendapatkan fitrah. Apa itu fitrahnya? Memiliki ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 19. Paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Yang dimaksud dengan ad-din, tidak ada yang lain kecuali Islam. Apa itu Islam? Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Jilid pertama, paling kiri sebelah atas. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diambil hadis ini oleh Imam An-Nawawi, ditempatkan di Al-Arba'in, posisi hadis nomor 2. Saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar, apa itu Islam? Mal Islam? Kalimat pertamanya, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersyahadat, bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Perhatikan, lahir dengan fitrah. Fitrahnya ad-din. Din itu Islam. Tanda Islam pertama adalah syahadat. Saat seseorang bersyahadat, dia menyatakan sudah beriman. Ketika dia sudah beriman, maka namanya berubah menjadi mukmin. Pekerjaannya disebut dengan amanu. Karena itu Nabi menyatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrahnya ad-din, dinnya Islam, Islamnya syahadat, syahadat dimiliki iman, orang yang punya iman disebut dengan amanu. Karena itu, setiap orang terlahir sebetulnya oleh Allah diberikan kunci surga. Cuma sayang, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lingkungan yang membuat dia berubah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ada yang berubah keyakinan, ada yang meninggalkan imannya, atau ada yang tidak serius dalam berimannya. Itu lingkungan yang merubah. Bukan Allah yang mengganti, orang ini yang menukar keimanannya dengan urusan dunianya. Saya pernah menghadapi kasus, dan pernah disampaikan ke MUI. Itu ada satu keluarga, soleh, anaknya dididik baik, TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, maaf, SMA-nya SMA Islam, diduga sudah kuat akidahnya dan bagus amalannya, kemudian diikuti keinginannya untuk kuliah di satu kampus yang terbuka. Saat masuk kampusnya lingkungan berbeda nilai keislamannya, tiba-tiba tidak pulang selama 2 pekan, begitu pulang minta izin pindah agama. Jadi yang merubah keadaan dia, itu bukan keadaan dirinya, tapi lingkungan sekitaran yang membuat dia kehilangan kunci surganya. Paham sampai sini? Jadi bagian pertama, syarat surga, itu langsung Allah berikan kunci pertamanya, disebut dengan kalimat iman. Ini poinnya. 2. Bapak Ibu sekalian, saya tanya sebentar. Ada yang masih ingin masuk surga? Boleh angkat tangan? Masih bertahan, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita sudah punya kuncinya. Kalau kunci itu digunakan untuk buka apa? Pintu. Kalau ada orang punya kunci, tapi tidak ada pintunya, bisa masuk tidak? Tidak. Maka sekarang ada pertanyaan besar. Ya Allah, kalau engkau berikan kami kuncinya, mana pintu masuknya? Dari mana kami bisa masuk surga? Dari pintu mana kami masuki? Karena kalau kami pun diberikan kuncinya, tidak ada pintunya, bagaimana kami bisa buka pintunya? Maka diturunkanlah kalimat kedua dalam Al-Quran, yang menghadirkan pintu-pintu surga yang kita buka dengan kunci yang telah Allah berikan tadi. Teruskan ayatnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Pintunya oleh Allah disebut dengan amilus salihat, amal saleh. Tahan. Fokus. Saya tanya sebentar. Kunci surga apa? Iman. Pintunya apa? Amal saleh. Jadi kalau ada orang yang mengangkat tangannya ingin masuk surga, kuncinya sudah Allah berikan, tinggal ia buka lewat amal-amal saleh. Kalau ada orang beriman,
tidak membuka pintu lewat amal soleh, tetap disebut oleh Quran sebagai orang yang rugi. Turun ayatnya langsung satu surah. Surah ke-103. Wal 'asr. Demi waktu yang saya berikan kesempatannya pada setiap manusia. Saya diberi waktu, ibu diberi waktu, bapak diberi waktu untuk hidup. Waktu ini kita siapkan untuk membuka pintu surga. Tapi ada orang yang rugi selama hidupnya. Dia tidak memanfaatkan untuk mencari bekal ke surganya. Teruskan. Innal insana lafi khusr. Yang tadi alladzina, yang tadi annas, sekarang berubah kalimatnya jadi insan. Insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda. Di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan kalimat insan, ini menunjuk pada setiap manusia. Per orangnya. Dengan seluruh aktivitas yang ia kerjakan. Jadi kalau bapak ibu bangun tidur, sampai tidur lagi, setiap hari, sampai usia sekarang, itu diri kita oleh Quran disebut dengan insan. Kata Allah, ada orang hidup, dari lahir, sampai dengan tumbuh, dewasa, cuman sayang. Sampai meninggal, statusnya rugi, karena tidak bisa masuk surga. Kalau dia ingin masuk surga dan keluar dari kerugian, bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kalau anda tidak mau rugi, manfaatkan hidup dengan iman, buka kunci surga dengan pintu-pintu amal saleh. Pengantar pertama, syarat surga, kuncinya iman, pintunya amal saleh. 2, kita agak pelan-pelan ya. Saya tanya sebentar, saya terlalu cepat? Tidak, saya teruskan ya. Ini masih mukaddimah nih, kita masih belajar 0,5%. Masih panjang nih. Sampai jam berapa kita? 12 ya. Tadi yang 250.000 tidak jadi. Baik. Turunkan sini. Bismillah. Tahan. Kunci surga, 1 iman plus amal soleh. Sekarang pertanyaan kedua. Ya Allah, kami ingin masuk surga, ingin kami buka pintu-pintu itu. Apa bentuknya? Anda mau masuk ke museum, tapi yang dibuka pintu sekolah, tidak akan masuk museum. Anda mau ke sekolah, yang dibuka pintu museum, tidak akan masuk sekolah. Anda ingin masuk surga, yang dibuka pintu neraka, tidak akan masuk. Maka dari itu kita mesti tanyakan kepada Allah. Ya Allah, kami ingin buka pintu-pintu surga, yang disebut dengan amal soleh, apa bentuknya? Perhatikan, turun kemudian keterangan dalam Al-Quran. Disebutkan detil amal soleh itu. Saya berikan rumus cepat. Masih ingat tadi? Kunci surga disebut apa? Iman. Setiap bapak dan ibu menemukan kalimat iman dalam Al-Quran. Itu setelahnya pasti amal soleh. Saya ulang ya. Ini kunci cepat sekali. Kalau tadi masih umum. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Sekarang kalau Anda tanya bagaimana detil pintunya? Rumus cepatnya. Setiap menemukan kalimat iman dalam Al-Quran. Apapun bentuknya. Mau kata kerja disebut dengan fi'il. Fi'ilnya mau fi'il madhi, fi'il mudhari. Mau pakai amanu, yu'minun, amana, mu'minun. Itu pasti setelahnya amal soleh. Mau bentuknya isim. Seperti tadi saya sebutkan. Mu'min, mu'minun kata benda. Setelahnya pasti amal soleh. Contoh. Kalimat iman pertama yang disebutkan di Quran di surah kedua Al-Baqarah. Ayat yang ketiga, paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada orang-orang yang menyatakan beriman pada Allah walaupun sifatnya ghaib, belum nampak dalam pandangannya di bumi. Ini apa? Tisu. Kalau Anda jawab ini tisu, karena Anda melihatnya, itu disebut dengan ilmu namanya. Yakin tisu? Yakin. Keyakinan yang tampak karena pengetahuan, karena terlihat disebut ilmu. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang belum terlihat, itu disebut iman namanya. Ada sesuatu yang beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, walaupun belum tampak di bumi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Perhatikan. Ketika dia sudah yakin dengan Allah, wa yuqimunas shalah. Maka dia buktikan keimanannya dengan mengerjakan sholat. Kalimat iman pertama, kunci surga. Setelah kalimat iman, kalimat sholat. Maka kita bisa simpulkan, sholat adalah pintu pertama yang mesti kita buka untuk mengantarkan Anda ke dalam surga.
solat. Tahan. Ayo lihat. Quran surah ke-23. Ayat 1 sampai dengan ayat 9-nya. Boleh tambah sampai dengan 11. Ayo, tadi yang mau masuk surga angkat tangan. Surganya surga Firdaus, angkat tangan. Baik, sekarang lihat kalimatnya. Kalau Anda turunkan dari ayat 7, 8, 9 seterusnya. Ulaika humul warithun. Ada orang-orang yang memiliki warisan. Apa warisannya? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Warisannya surga Firdaus. Ada orang dapat hadiah, hadiahnya surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Siapa pemilik surga Firdaus ini? Naikkan ke atas ayat pertamanya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman, iman kuncinya. Pasti akan bahagia. Ketika disebutkan kalimat iman, apa setelahnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lihat. Yaitu orang-orang yang ketika dia punya iman, dia membuka pintu surga dengan menunaikan salat dengan khusyuk. Ayat 7 sampai seterusnya menunjukkan surga Firdaus. Bagaimana membukanya? Kuncinya iman ayat pertamanya. Apa yang dibuka oleh kunci iman? Melalui pintu surga. Pintu surga pertama disebut dengan salat. Ini. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, dipanggil untuk menunaikan salat, diminta mengerjakan salat, sesungguhnya salat diturunkan bukan ingin memberikan beban. Tapi itu jawaban dari permohonan Bapak Ibu. Jawaban dari tangan yang diangkat tadi. Ingin masuk surga? Ingin. Saya kasih ya. Siap. Dari mana ya Allah? Nih pintunya lewat salat. Di ketika Anda diminta salat, permintaan itu bukan menuntut Anda lelah dalam ibadah, tapi mengabulkan permintaan Anda untuk masuk ke dalam surga. Di Allah itu tidak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi tidak sholat, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh. Makanya saat azan dipanggil dalam sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai hayya ala sholat, hayya ala sholat, yuk sholat. Bapak ibu tanya, kenapa kami mesti sholat ya Allah? Perhatikan jawabannya. Hayya alal falah. Ayo bahagia. Ayo senang. Kebahagiaan tertinggi, kalau sudah didapatkan, kalau sudah diraih, itu berubah kalimatnya. Dari falah jadi aflah. Aflah. Falah, puncak kebahagiaan tertinggi. Kalau kebahagiaannya kita genggam, berubah dari falah jadi aflah namanya. Kalimat aflah pertama ketika disebutkan di Quran, bersanding dengan orang beriman, penghuni surga. Kembali ke ayat tadi. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti aflah. Alladzina hum ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Siapa aflah ini? Dialah pewaris surga Firdaus. Jadi aneh, kalau ada orang dipanggil ke surga, suruh masuk pintu surga, tapi malas mengerjakannya. Jadi kalau bapak ibu mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bayangkan sudah ada panggilan memasuki surga. Hei, ini pintunya, cepat masuk. Ini pintunya, cepat masuk. Jadi kalau ada orang dipanggil lewat adzan masih marah-marah, ada yang salah dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa ini? Berisik. Itu artinya belum siap masuk surga. Hidungmu lebih indah daripada azanmu. Itu kita doakan. Jangan dicela, kita doakan. Karena artinya belum paham dengan keadaan. Anda mencela yang sudah tercela, itu tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Kita doakan, kita arahkan, berikan arahan untuk mendapatkan surga seperti kita mengharapkannya. Paham sampai sini? Baik, bagian pertama. Awas, tahan sebentar. Tahan. Waktu subuh jam berapa sekarang? 4.19. 4.19. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.19. Begitu Anda mendengar adzan kemudian berkumandang, itu panggilan pintu surga minta dibuka. Makanya ada orang-orang yang ketika mendengar adzan, itu bahkan langsung bergegas karena takut ketinggalan surganya. Tantum nih piye? Ada konser dikejar-kejar. Konser jam 4.19, jam 2 sudah mendekati panggung. Ini ada panggilan adzan 4.19. Di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahli surga ketika dipanggil, ada rasa bahagia untuk menjemputnya. Datang 4.19. Yang hebat. Ada orang dipanggil 4.19, dari 2:30 sudah zikir. Masya Allah. Tadi saya ke masjid itu sebelum subuh pun, sudah ada orang datang ke sana, menjemput tiket surganya. Ada yang zikir, ada yang istighfar, ada yang memohon ampunan, ada yang berdoa.
tiket surga. Tapi ada yang dipanggil 4.19, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih bertahan dalam tidurnya. Baru sadar jam 9:14. Ketukar. Cita-cita masuk surga Firdaus. Jadi kalau bacanya seperti ini, keadaan kita akan ringan merespon ibadah. Kalau Anda selalu menggunakan akal membacanya, nanti akan malas keadaannya. Baru zuhur, sudah asar lagi. Baru asar, sudah maghrib. Baru maghrib, sudah isya. Tapi kalau Anda baca dengan iman, Anda sadar. Semakin banyak diminta salat, Anda merasa bahagia. Karena kemungkinan masuk surga semakin terbuka lebar. Quran, infak, sedekah, perbuatan-perbuatan amal soleh lainnya, posisikan sebagai pintu-pintu surga yang harus kita buka. Berita baiknya, kita masuk pada inti bahasannya. Tanggal 2 Sya'ban. Di hari Senin. Tahun kedua Hijrah. Allah menurunkan langsung satu ayat. Yang dengan satu ayat ini akan mempercepat pintu surga bisa kita bukakan. Bahkan Nabi langsung menyampaikan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Nomor hadis 2106. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihut Targhib. Nomor hadis 999. Perhatikan kalimatnya. Atakum Ramadan. Akan tiba pada kalian bulan Ramadan. Syahrun Mubarak. Bulan ini akan penuh dengan segala keberkahan di dalamnya. Awas. Yajibu alaikumus siyam. Akan diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa pada saat itu. Hati-hati. Wa tuftahu fihi abwabul jannah. Di riwayat lain, wa tuftahu fihi abwabus sama. Dan pada waktu itu akan dibukakan semua pintu-pintu surga. Allahu Akbar. Fokus. Hanya 1 bulan, dalam 1 tahun, Allah berikan anugerah pada setiap hamba, semua peluang-peluang masuk surga, pintu-pintunya hanya akan dibuka pada bulan Ramadan saja. Semua pintunya. Ramadan. Karena itu ketika Allah turunkan satu ayat, Quran Surah Al-Baqarah, ayat 183, paling kiri sebelah atas di mushafnya, saat turun ayat ini, Allahu Akbar, semua umat Islam meresponnya dengan gembira, karena merasa bukan puasanya akan datang, merasa pintu surga akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saat turun ayat ini, turunnya di bulan Sya'ban, di hari Senin, tanggal kedua, tahun kedua Hijrah. Begitu turun ayat ini, bagaimana cara sahabat membacanya? Dilihat kalimat imannya, bukan dilihat puasanya. Begitu dilihat kalimat imannya, oh ini ada pintu surga yang akan kita buka. Begitu mendengar kalimat Nabi, semua pintu surga akan dibuka. Artinya, sholatnya akan dilakukan. Maaf, baca Qur'annya akan dikerjakan. Sedekahnya akan dilakukan. Infaknya akan terbuka. Semua pintu surga dibuka saat bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang dibukakan semua pintu surga dan belum bisa masuk surga juga, berarti ada yang salah dalam dirinya. Karena itu Bapak Ibu silahkan cek. Cuma Ramadan yang menjadikan setiap insan beriman, orang-orang Islam akan terbuka mengerjakan hampir semua jenis amalan. Anda nggak percaya? Silahkan cek. Sekarang belum datang Ramadan. Jangankan sholat sunnah, ketinggalan sholat fardu itu masih biasa-biasa. Nanti saat akan datang, saat tiba Ramadan, jangankan ketinggalan sholat fardu, Anda tertinggal sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Saya tanyakan pada antum yang ikhwan laki-laki, tarawih itu hukumnya fardu atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Nanti saat Ramadan, ketinggalan tarawih pun yang hukumnya sunnah, itu hati kita bisa gelisah. Padahal di luar Ramadan, itu sama statusnya dengan qiyamul lail. Malamnya tahajud. Di luar Ramadan, tidak tahajud, rasanya biasa. Tapi ketika Ramadan, ketinggalan tarawih, Anda bisa gelisah. Itu hebatnya Ramadan. Sebelum Ramadan, tidak ke masjid, perasaan biasa. Nanti saat Ramadan, yang nggak ke masjid pun bisa saf pertama tuh. Tidak percaya, cek silakan. Awal Ramadan nanti masjid penuh. Penuh. Ibu sebelum Ramadan jarang baca Quran. Nanti cek saat masuk Ramadan, yang nggak pegang mushaf pun bisa khataman, Pak.
Tidak percaya cek. Anda sekarang belum Ramadan, ada yang minta di depan, masih bisa angkat tangan begini. Tapi saat Ramadan, yang tidak kelihatan mata, bisa dicari-cari. Berapa fakirnya, berapa yatimnya di Rembang, berapa du'afanya, bisa kita keluarkan dan bisa kita petakan pemiliknya. Cuma Ramadan. Jadi kalau kemudian saat Ramadan, pintu surga dibukakan, dibentangkan untuk kita, tapi belum semangat kita menjalaninya, pasti ada yang salah dalam diri kita. Karena itu, para ulama seringkali ketika akan menjelang bulan Ramadan, itu mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setidaknya Allah memberikan kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan. Kalau sampai di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sudah dekat ke Ramadan, maka mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hadis di sini. Hadis pertama yang sahih, hadis kedua kekuatannya dhaif, tapi yang dhaif orangnya sekalipun doanya tidak bermasalah. Yang pertama, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, mohon hadirkan Ramadan kepada kami. Saat hilalnya kelihatan, mohon berikan kepada kami rasa tenang untuk menjalani puasa. Mohon berikan kepada kami kenyamanan dalam menjalaninya. Kuatkan kami ya Allah untuk menjalani rukun Islam di dalamnya. Dan mohon berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk ikhlas menjalaninya karenamu saja. Itu hadis yang pertama, hadisnya sahih. Setiap akan dekat Ramadan, para ulama bermohon kepada Allah agar memiliki kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Pintu surga dibentangkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, sahabat berdoa, tabi'in berdoa, ulama berdoa. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga belum. Anda tidak berdoa. Anda yang aneh. Dua, ada kalimat hadis yang sangat populer. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pernah dengar hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis ini secara sanadnya dhaif karena diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berbuat yang tidak pantas. Sekalipun doanya itu tidak bermasalah. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa dengan doanya tidak salah. Tapi kata ahli hadis, jangan kemudian diposisikan sebagai hadis karena hadisnya bermasalah. Contoh. Kalau saya berdoa begini sekarang. Ya Allah, mohon berikan keberkahan pada saya di bulan Sya'ban ini. Dan berikan saya kesempatan untuk bisa puasa di bulan Ramadan. Boleh? Benar doanya? Nah, itu terjemahannya dalam bahasa Arab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terjemahannya persis dengan kalimat tadi. Cuma kalau saya katakan, ini hadis dari Nabi. Benar tidak? Nah, itu yang bermasalah. Tidak setiap doa-doa yang baik mesti disandingkan pada Nabi SAW. Jadi kalau Anda ingin baca doanya, tidak ada masalah. Baca saja karena doanya baik. Tapi kata para ulama hadis, hati-hati memosisikannya sebagai hadis karena diduga ada hadis yang bermasalah di situ. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang saya kembalikan lagi, kita masuk pada inti bahasannya. Ayat tadi masih ingat turun di bulan apa? Sya'ban. Tanggal berapa? Hari apa? Tahun berapa? Bulan Sya'ban itu bulan ke-6 atau bulan ke-7? Yang 6 angkat tangan. Yang 7? Masya Allah. Bukan bulan ke-6, bukan bulan ke-7. Bulan ke-8. Masya Allah. Belum ditulis, sudah kelihatan. Bulan Sya'ban, bulan ke-7. Cita-cita masuk surga. Saya hapus dulu ya. Boleh saya hapus? Bismillah. Ini materi penting ya, saya tuliskan. Saking pentingnya susah dihapus tuh. Jazakallah khair. Baik, saya agak cepat. Lihat sini. Tadi sahabat saat ayat itu turun, bahagia tidak? Saat surah Al-Baqarah turun, ayat 183, ayat puasa turun, bahagia tidak? Bahagia. Senang tidak? Kenapa? Bukan karena puasanya akan diperintahkan semata, tapi cara membacanya ada pintu-pintu surga dibuka di situ. Ada amalan akan bertambah. Semakin bertambah amalan, peluang masuk surga semakin cepat. Karena itu, supaya orang semakin semangat, semakin benar ibadahnya,
Maka ketika Allah turunkan ayat ini di bulan Sya'ban, bulan ke-8. Ramadan bulan ke-9. Artinya ayat ini turun sebulan sebelum datangnya Ramadan. Apa yang Nabi lakukan di antara jeda sebulan ini, itu yang kita turunkan menjadi materi kita pada siang hari ini sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Ayatnya turun di bulan ke-8, puasanya diperintahkan pada bulan ke-9. Ini Sya'ban, ini Ramadan. Saat diturunkan di bulan 8, perintahnya di bulan 9, apa yang dikerjakan oleh Nabi di jeda 1 bulan ini sebagai petunjuk pada umatnya pada saat itu. Supaya umatnya semangat, menyiapkan amalan-amalan, dan bisa kemudian mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Itu yang coba kita turunkan, dan nanti kita berikan istilah yang disematkan ulama sampai dengan kekinian. Saya agak cepat. 1. Tersebut dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyebutkan ma ra'aitu, bima makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa secara sempurna 30 hari illa fi Ramadan. Wa ma ra'aitu, dan saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan puasa sunnah illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Pertama, saat tiba bulan Sya'ban, Nabi meminta kepada para sahabat untuk membiasakan diri menunaikan puasa sebagai persiapan masuk ke bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyiapkan diri Ramadannya baik, semangat ibadahnya, mengejar pintu surganya, rumus pertama dari Nabi sebelum masuk Ramadan, biasakan dulu untuk menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Poinnya. Apa pentingnya puasa di bulan Sya'ban? Kata para ulama, Nabi SAW mencontohkan pada kita puasa di bulan Sya'ban, salah satu tujuannya sebagai persiapan adaptasi menuju bulan Ramadan. Karena kalau orang tidak pernah puasa sebelumnya, apalagi puasa yang berturut-turut selama kurang lebih 30 hari, maka tubuhnya cenderung tidak siap untuk menunaikan puasanya. Sehingga ketika masuk Ramadan, lambat penyesuaiannya, berkurang amalannya. Kata keterangan medis, orang-orang yang terbiasa menyesuaikan diri dengan puasa, maka pergerakan tubuhnya akan menyesuaikan dengan pola makan dan minumnya. Anda tidak biasa puasa, maka kecenderungan badan akan lemas, ujung-ujungnya, maaf, hanya memilih tidur dalam keseharian. Baru sahur, sudah tanya, kapan buka? Padahal baru sahur. Menjalani dari subuh sampai dengan ke zuhur, tidur banyak dilakukan. Dari zuhur sampai dengan asar, Masya Allah, jeda waktunya 3 jam, tidurnya 2 jam. Dari asar sampai dengan maghrib, jeda waktunya 2 jam, tidurnya 1 jam. Kalau orang-orang tidak biasa menunaikan puasa, maka bawaannya ketika masuk puasa, minimal tubuhnya tidak siap menunaikan puasanya. 2, saya agak cepat. Nabi mengajarkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban agar memberikan kesempatan pada orang-orang yang baru baligh, baru masuk Islam, baru mulai puasa, dia bisa memiliki kebiasaan yang kuat sehingga jadi ajang latihan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajarkan anaknya puasa, jangan diajarkan saat Ramadannya kalau tiba dia sudah balik pada masanya. Sekarang 1439 Hijrah. Anak bapak, anak ibu sudah balik. Ramadan tahun ini wajib dia puasa. Kapan mengajarkannya? Bulan Sya'ban, latih dengan puasa. Sekarang sudah masuk tanggal berapa Sya'ban? 13 Sya'ban. Baik, silahkan. Sekarang harinya hari Ahad. Besok misalnya hari Senin. Yuk ajarkan puasa sehari dulu. Senin, bismillah. Jangan dulu tambah dengan Kamis. Kalau anak baru menjelang balik, tidak pernah puasa, dia minta buka misalnya hari zuhur, boleh, silahkan buka. Besoknya minta puasa lagi. Dia buka asar, tidak ada masalah. Hari Rabu dia puasa lagi. Dia buka menjelang maghrib, tidak ada masalah.
Begitu Kamis dia puasa, bukannya maghrib. Jumat, Sabtu, Ahad istirahat. Senin puasa lagi sampai maghrib. Selasa puasa lagi sampai maghrib. Begitu tiba Ramadan, tubuhnya sudah terbiasa menunaikan puasa sampai dengan maghribnya. Itu tujuan Nabi mencontohkan pada kita memperbanyak puasa Sya'ban sebelum datangnya Ramadan. Hati-hati, ini penting disampaikan karena ada sebagian besar kita terbiasa menunaikan puasa di bulan Rajab tapi lupa dengan puasa di bulan Sya'bannya. Sehingga ketika Rajabnya dia puasa, bahkan banyak puasanya, ditinggalkan puasa Sya'bannya, tubuhnya kembali lagi pada kebiasaan semula. Datang Ramadan, tidak siap tubuhnya dengan puasa Ramadannya. Saya pernah ada di Sumedang itu. Dengar cerita dari kawan. Begitu teman cerita, ada preman kemudian taubat, Pak. Setelah taubat dia masuk Ramadan. Dia kerjakan puasa. Siang-siang kebiasaannya masih berlaku, jalan inspeksi pasar. Tiba-tiba masuk waktu zuhur, setelah sholat dia keluar masih ada yang buka warungnya. Itu luar biasa, Pak. Semangatnya datang ke warung itu, dia langsung pukul meja. Ini kawan kami sendiri yang ceritakan. Begitu dipukul, mana yang punya warung? Datang yang punya warung, wajahnya agak tegang. Begitu sampai di depannya dia katakan, apa Anda nggak punya toleransi ya? Kan di luar banyak yang puasa. Ini bagus kalimatnya. Bukan yang puasa toleransi pada yang tidak puasa. Yang tidak puasa toleran pada yang puasa. Jangan ditukar kalimatnya. Lihat kalimatnya. Apa Anda tidak toleran sama yang puasa ya? Kalau mau buka, buka saja. Cuman pakai tirai di luarnya. Supaya yang di luar tidak melihat langsung makanannya. Masya Allah. Preman, taubat, langsung ingatkan. Begitu siap dia ke belakang, dia ambil tirai. Tutup warungnya. Begitu ditutup, yang preman ini keluar lagi, lihat kanan kiri, masuk lagi ke dalam. Pak, es teh manis satu ya. Es teh manis satu ya. Bukan cuman kita yang kaget, yang punya warung lebih kaget lagi. Kenapa? Karena tubuhnya belum terbiasa menahan lapar, melewati batas duhurnya. Jadi begitu masuk zuhur karena tidak biasa puasa sebelumnya, tidak kuat dia, siang-siang es teh manis satu. Jadi kalau kita kembalikan pesan Nabi ini, ada kesempatan ke depan insya Allah selama kurang lebih 15 sampai 16 hari, ayo kita biasakan puasa. Rajab puasa, bagus, karena ada hadisnya. Bahkan ayatnya ada. Quran surah ke-9, ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang kita boleh puasa hurum. Silahkan perbanyak, boleh. Salata mutawaliyat, kata Nabi. 3 berurutan. 1. Dzulqa'dah bulan ke-11. 2. Dzulhijjah bulan ke-12. 3. Al-Muharram bulan pertama. 4. Rajabun Mudhar bulan yang ke-7. Jadi kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, boleh, ada hadisnya. Anda puasa Al-Muharram, boleh. Anda puasa Dzulqa'dah, boleh. Anda puasa di bulan Dzulhijjah, selama Anda tidak berhaji, Anda boleh. Silahkan. Tapi ingat, jangan lupa, ada puasa yang disunnahkan menjelang Ramadan. Namanya puasa Sya'ban. Jadi mohon izin, InsyaAllah, bagi yang belum terbiasa, ayo kita biasakan saat masuk bulan Sya'ban, adaptasi puasa menjelang bulan Ramadan. Siap insyaAllah? Baik.